Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada kesempatan kali ini adalah penyembahan yang menyenangkan Allah. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita dan dengan segenap kekuatan kita, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-30. Bapak Saudara, Allah tidak menginginkan sebagian dari hidup kita. Allah meminta segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita dan segenap kekuatan kita. Allah tidak tertarik kepada komitmen separuh hati, ketaatan yang sebagian, dan sisa-sisa waktu dan uang kita. Yang Allah inginkan adalah pengabdian yang penuh dari diri kita kepada Allah. Lalu Bapak Ibu Saudara yang menjadi pertanyaan, di mana kita harus menyembah Allah? Dan bagaimana penyembahan yang menyenangkan Allah itu? Jawabannya adalah dimanapun kita menyembah Allah, hal tersebut tidaklah penting. Mengapa kita menyembah dan seberapa banyak diri kita yang kita persembahkan kepada Allah ketika kita menyembah. Akan tetapi Bapak Saudara, ada cara yang benar dan salah di dalam menyembah. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang Kristen harus melakukan penyembahan yang benar yang menyenangkan hati Allah. Bagaimana penyembahan yang benar yang menyenangkan hati Allah? Kita bisa membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Di situ di dalam firman Tuhan tersebut dikatakan bahwa marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah senang bila penyembahan yang kita lakukan itu benar, bahwa penyembahan yang kita lakukan itu tepat seperti yang Dia inginkan, yaitu dengan sepenuh hati kita. Penyembahan harus didasarkan pada kebenaran Alkitab, bukan pendapat atau pikiran kita mengenai Allah. Yesus berkata kepada perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 23, katakan bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah dalam kebenaran berarti menyembah Allah sebagaimana Allah benar-benar dinyatakan di dalam Alkitab yang kita percayai saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, kita diajak supaya kita melakukan penyembahan yang menyenangkan hati Allah, yaitu penyembahan yang menyenangkan hati Allah adalah melakukan sesuai dengan seturut kehendak Allah, sesuai dengan firman-Nya, yaitu yang bisa kita ketahui di dalam Alkitab. Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, segenap hati kita kepada Allah, segenap jiwa kita dan segenap kehidupan kita. Biar Allah memakai kehidupan kita
supaya kita boleh menjadi alat untuk kemuliaan Allah dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita datang kepada Allah, kita datang dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Mari kita cari Allah dengan segenap jiwa kita, dan mari ketika kita memuji Allah dengan sepenuh hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, itulah yang dikehendaki Allah. Kalau yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah kita sudah menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Allah, atau kita masih menjadi penyembah-penyembah yang masih setengah hati? Hanya Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab dalam hati kita masing-masing. Akan tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk benar-benar menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Saudara, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, mari kita evaluasi diri kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah menjadi penyembah-penyembah yang benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi penyembah-penyembah yang benar, bahwa kami harus menjadi penyembah-penyembah yang sejati sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memberikan seluruh kehidupan kami untuk melayani Engkau. Apapun profesi kami Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.